Hampir satu dekade ini PDIP dan Nasdem tampak mesra dalam menjalin hubungan politiknya. Namun, sekarang situasinya berbeda. Mereka malah saling berhadapan secara diametral, alias tak lagi berdampingan. Hal ini dibuktikan dengan pemilihan Capres 2024. PDIP sudah hampir pasti akan mengusung calonnya sendiri, pun dengan Nasdem telah mendahuluinya dengan menempatkan nama Anies Baswedan sebagai jagoannya. Padahal bila dilihat dari syarat ambang batas pencalonan, PDIP mampu mengusung calonnya tanpa harus berkoalisi. Lain halnya dengan Nasdem, mereka masih harus membutuhkan tambahan satu atau beberapa partai. Untuk itu, agar memenuhi syarat ambang batas pencalonan atau presidensial threshold, rencananya Nasdem akan menggandeng Partai Demokrat dan PKS, yakni dua partai politik yang sebenarnya oposisi pemerintah. Menilik perjalanannya, terdapat kesamaan sekaligus perbedaan yang bisa dijadikan tolak ukur tentang bagaimana nasib Nasdem dan PDIP ke depan, baik itu ditinjau dari segi kelembagaan maupun situasi yang saat ini sedang dihadapi. Dari segi kelembagaan, jelas kedua partai ini ada perbedaan signifikan dalam soal perolehan elektoral pada pemilu tahun 2019. PDIP adalah partai besar dengan perolehan suara 19,33% pada pemilu 2019, sementara Nasdem hanya memperoleh 9,5%. Atau jika dikomparasikan pada perolehan kursi di DPR RI, PDIP memiliki 128 kursi, sedangkan Nasdem 59 kursi saja. Kendati demikian, meski terdapat perbedaan signifikan, namun dari segi pencapresan keduanya memiliki persamaan, baik Nasdem maupun PDIP lagi didera konflik internal, dengan kata lain, muncul konflik atau pertentangan dua atau beberapa keinginan sekaligus. Sebuah persoalan yang sangat merepotkan. Bahkan dalam situasi tertentu, kedua partai ini tampak bersitegang di antara internal partai. Pihak satu menginginkan itu, yang lainnya malah menginginkan ini. Contoh, dalam konteks pencapresan Anies Baswedan sebagai kandidat yang dijagokan Surya Paloh selaku ketum partai masih tampak terus merajut benang ikatan dengan Partai Demokrat dan PKS, di mana, hingga saat ini masih kelihatan belum nyambung juga. Pada posisi lain, PDIP juga tampaknya tengah repot menghadapi kader dan konstituen yang lagi terbelah. Bahkan, masalahnya kini sudah melebar ke urusan penggantian Megawati sebagai ketua umum partai. Artinya, tidak terbatas hanya pada urusan figur Pilpres 2024. Kalau konflik internal koalisi Nasdem tak juga rampung hingga batas waktu pendaftaran, pastinya Anies Baswedan bakal sulit menjadi kandidat capres. Hal ini tentunya bakal mengakibatkan Nasdem rugi besar. Pertama, mereka pastinya malu telah kadung mendeklarasikan Anies sebagai capres jika akhirnya malah jadi penonton. Kedua, perolehan suara Nasdem juga niscaya turun karena kemungkinan tidak begitu dilirik lantaran tak memiliki capres. Situasi yang sama bakal dihadapi oleh PDIP. Apabila mereka tak segera merespon keinginan kader dan konstituen soal capres, menurut penulis bakal merugi tidak hanya satu sisi, melainkan bisa dua sisi sekaligus. Sebut saja, PDIP boleh jadi mengalami penurunan suara, dari yang asalnya 2 digit menjadi hanya 1 digit. Dalam hal ini, posisinya sebagai pemuncak bukan tak mungkin melorot ke papan tengah. Terlebih, masih dalam konteks pencapresan, kini muncul situasi yang kurang menguntungkan bagi mereka, sehingga kewenangan dan kekuatan Megawati benar-benar sedang diuji. Usulan ketum PDIP selanjutnya lebih baik dipegang Jokowi, tentunya menjadi sesuatu yang tak lazim. Mengingat sejak PDI era Orde Baru hingga akhirnya bermetamorfosis menjadi PDIP, dominasi Megawati begitu kuat. Pastinya hal ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius. Apalagi, tanggapan ini tidak hanya muncul di internal PDIP dari kalangan pendukung Capres Puan Maharani. Kelompok Ganjar Pranowo pun tak kurang memberikan reaksi, termasuk Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Namun demikian, kemungkinan di atas rasanya bakal sulit terwujud dalam waktu dekat ini. Di samping akan mendapat perlawanan di sana-sini, tentu harus ada perubahan ADART organisasi. Hal ini mengingat dominasi dan kewenangan Megawati sampai masuk klausul yang dilegalkan. Ingat, kalau sudah berhubungan dengan klausul, maka urusannya bukan hanya di internal PDIP, tentu akan merambah ke institusi lain macam Kemenkumham. Jika nanti sampai terjadi konflik rebutan ketua umum, lembaga pengadilan juga akan ikut serta untuk menentukan siapa yang sah dan berhak menjadi nahkoda PDIP. Kalau sampai demikian, sungguh merupakan kerugian besar, maka agar tidak terjadi, hendaknya saat ini PDIP, khususnya Megawati mulai sadar, bahwa tidak semua keputusannya harus diambil sendiri. Ingat,
Perkembangan sudah berubah. Salah satunya dimulai sejak Jokowi dicalonkan sebagai capres oleh PDIP pada Pilpres 2014, terbukti bisa menang, bukan? Padahal, sebelum fenomena Jokowi, capres seakan-akan milik Megawati. Bahkan ada mitos, kalau bukan Tras Soekarno bisa kalah. Tapi ternyata, Megawati malah harus menelan kekalahan Pilpres hingga 2 kali. Pertama, saat melawan Gus Dur tahun 1999. Kedua, tahun 2004 saat berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertanyaannya, sampai saat ini nama Ganjar Pranowo begitu menguat dibanding Puan Maharani sebagai Tras Soekarno. Akankah PDIP tetap memaksakan diri sang putri mahkota untuk menghadapi Prabowo Subianto atau Anies Baswedan? Menarik, kita tunggu.